Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi dengan studi kasus pelaksanaan audit sistem informasi manajemen berbasis lingkungan atau yang disingkat SIMBL di unit CDC PT XXX. Perkenalkan, nama saya Ida Maharani Ervina, NIM 2011080200194, jurusan Informatika, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Latar belakang audit sistem informasi unit yaitu Unit Community Development Center CDC PT XXX belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi garing teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Sehingga sampai saat ini, unit CDC PT XXX belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan SI atau TI tersebut terhadap progresivitas pencapaian tujuan dikaitkan dengan pengelolaan sistem informasi, apa yang menjadi kekurangan, serta apa tawaran solusinya. Tujuan yaitu mengetahui kondisi performansi tata kelola teknologi informasi pada SIMBL unit CDC PT XXX berdasarkan domain DSS COVID-5. Kemudian yang kedua, menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIMBL unit CDC PT XXX. Metodologi penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu studi literatur, mencari uraian-uraian tentang teori COVID-5 dan beberapa teori pendukung lainnya. Yang kedua, pembuatan draft pertanyaan wawancara dan kuesioner, melakukan pembuatan poin-poin dari tiap aturan teori COVID-5, khususnya domain deliver service and support DSS yang perlu ditanyakan terhadap responden. Yang ketiga, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menyebar kuesioner. Yang keempat, proses analisis hasil. Analisis dilakukan pada hasil kuesioner dan pembobotan. Yang kelima yaitu penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang didapat sehingga kelayakan dan perbaikan yang seharusnya dilakukan dapat diketahui. Visi dan misi PT XXX. Visi yaitu menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misinya membentuk dan memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, edutainment, time. Membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, edutainment. Yang ketiga yaitu membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tinjauan pustaka, konsep dasar sistem informasi, menurut Robert Alex dan Roscoe Davis, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung informasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. IT governance. IT governance adalah istilah yang menguraikan bagaimana suatu organisasi mengendalikan dan mengurus sumber daya TI dengan mempertimbangkan TI dalam pengawasan, monitoring, kendali, dan petunjuk terhadap sumber daya TI dan bagaimana TI diterapkan di dalam entitas yang akan mempunyai suatu dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan strategi suatu organisasi. 5 fokus IT governance bagi berikut, yaitu dengan bagian seperti ini. Yang pertama, strategic alignment, memastikan hubungan bisnis dengan perencanaan strategi TI, penyelenggaraan operasional TI dengan operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, value delivery, mengoptimalkan biaya dan pemberian nilai intrinsiknya, melaksanakan proporsi dan nilai seluruh siklus penyampaian. Yang ketiga, risk management, titik beratnya ada pada proses-proses untuk memelihara nilai. Yang identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan menerapkan berbagai pengendalian. Yang keempat, resource management, pengoptimalan investasi, pengetahuan, dan infrastruktur, menentukan manajemen yang sesuai. Yang kelima, performance measurement, fokus pada melakukan evaluasi dan penilaian, kemudian membuktikan bahwa kebijakan telah ditetapkan.
Audit tata kelola teknologi informasi. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dari pihak eksternal atau dari institusi independen. Audit dilaksanakan berdasarkan asas-asas formal atau standar kriteria tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk menilai. Esensi dari audit adalah proses interaktif. Audit kegiatan yang dilakukan secara sistematis, dilakukan dengan asas manfaat dan tujuan, dilakukan secara objektif atau independen, berpijak pada data, fakta, dan kebenaran, melibatkan proses analisis, evaluasi, penilaian, dan pengujian. Audit bermuara pada pengambilan keputusan. Audit dilaksanakan berdasarkan asas-asas garing standar tertentu. 9. Audit merupakan kegiatan berulang. Yang terakhir yaitu audit menghasilkan laporan. Di sini saya menggunakan framework COVID-5. Prinsip-prinsip COVID-5 sebagai berikut. Seperti bagian ini, prinsip-prinsip COVID-5 memiliki 5 prinsip dasar, yaitu meeting stakeholder, memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua, covering enterprise end-to-end, melingkupi tata kelola dan proses kerja end-to-end enterprise. Yang ketiga, applying a single integrated framework, mengaplikasikan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi. Enabling a holistic approach, pendekatan keseluruhan untuk kemampuan tata kelola manajemen atau pengaturan. Yang kelima yaitu separating governance from management, pemisahan antara tata kelola dengan manajemen tata kelola, pemisahan antara tata kelola dengan manajemen atau pengaturan. Kemudian prinsip ini tentang yang covering the enterprise end-to-end ini, komponen-komponen intinya dari sistem tata kelola seperti ini, seperti bagian ini. Kemudian untuk proses for governance of enterprise IT seperti bagian ini. Kemudian tahap pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, pemetaan enterprise goals dengan sasaran dan strategis bina perusahaan. Ini contoh pemetaan enterprise goals dengan sasaran strategi bina perusahaan. Di sini pada tabel 3.1, apabila pada suatu enterprise goal tidak terdapat nilai P yang berarti primary, maka enterprise goal tersebut tereliminasi. Yang kedua, pemetaan IT related goals dengan enterprise goals. Di sini apabila IT related goals tidak terdapat nilai P yang berarti primary, maka IT related goals tersebut tereliminasi juga. Yang ketiga, pemetaan proses kontrol dengan IT related goals. Di sini keterangan dari pemetaan tabel di atas menggunakan penilaian nilai proses, di mana proses yang memiliki nilai lebih dari 0,15 maka dapat dijadikan cakupan audit. Nilai 0,15 merupakan nilai urgenitas dari proses capability kategori not passive. Ini pemetaan RACI. RACI sendiri artinya yaitu R, pihak pelaksananya bertanggung jawab menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. A, pihak yang mengarahkan. A itu pihak yang mengarahkan jalannya pelaksanaan aktivitas. C, pihak menjadi tempat konsultasi. I itu pihak sebagai informan. Implementasi pengumpulan data. Ini kuesionernya. Kuesionernya dibagi per divisi. Di bagian bina lingkungan, respondennya staf jumlahnya 3. Perandal respondennya staf jumlah 3. Divisi ITSS responden staf jumlah 6. Telkom Sigma responden staf jumlah 6. Total 18
kuesioner. Wawancaranya total 6 yang diwawancarai. Teknik pengukuran data. Di sini pemilihan jenis validasi dengan korelasi produk momen ini dirasa cocok karena instrumen yang digunakan dalam pengukuran validasi ini serupa, menggunakan variabel interval dan cara perhitungan yang dapat diterapkan dengan baik. Pada validasi korelasi produk momen ini, item dapat dikatakan valid jika nilai-nilai total correlation lebih besar dari nilai kritis. Item pertanyaan yang memiliki nilai koefisien validitas lebih besar dari nilai R kritisnya. Dapat disimpulkan bahwa item tersebut valid yang berarti bahwa item yang digunakan untuk mengukur suatu kajian dalam bagian bina lingkungan unit CDC PT XXX dalam domain DSS menghasilkan data yang valid atau dapat dipercaya. Analisis validasi kuesioner. Validasi dilakukan dengan menggunakan metode product moment Peterson dengan menghitung masing-masing bersubab domain DSS setelah dilakukan rekapitulasi di tabel terdapat di lampiran. Validasi ini untuk mengetahui tingkat korelasi jawaban dengan pertanyaan yang diajukan. Hasilnya, jikalau angka validasi yang didapat kurang dari 0,3 maka terdapat ketidakvalidan, sehingga yang dilakukan adalah menjelaskan kembali maksud pertanyaan kepada responden. Jikalau masih belum valid, maka perlu diperbaiki pertanyaan di subbab tersebut sampai memperoleh angka lebih dari 0,3 supaya valid. Ini analisis hasil DSS 01 sampai 06. Tabelnya seperti berikut. DSS 01, aktivitas memelihara prosedur operasional kegiatan IT. Ini frekuensinya banyak yang 3 seperti berikut. Level yang dipilih. Kemudian ini sampai DSS 05, 06. Kemudian di sini DSS 02, 06, 04. Di sini didapatkan rekapitulasi nilai capability. Dari analisis hasil tersebut, maka direkapitulasi capability-nya, proses domainnya DSS 01 mengelola operasi level rata-rata 4118, pembulatan level 4. Yang kedua, DSS 02 mengelola permintaan layanan dan mengelola insiden, level rata-rata 4208, pembulatan level 4. DSS 03 mengelola masalah, level rata-rata 4445, pembulatan 4. DSS 4 mengelola keberlanjutan, level rata-rata 3024, pembulatan level 3. DSS 5 mengelola layanan keamanan, level rata-rata 4510, pembulatan 4. DSS 6 mengelola kontrol proses bisnis, level rata-rata 4156, pembulatan level 4. Pengumpulan evidence dan kondisi existing. Penilaian kondisi existing. Analisis gap. Analisis gap-nya sebagai berikut. Di sini seperti tadi level existing-nya, manage DSS 01, manage operation, level existing-nya 4, level target-nya 5, gap-nya 1. Untuk menuju pada level 5, maka yang harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi untuk pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dan dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya, juga memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan cukup baik. Ini analisis gap DSS 02. Level existing-nya masih level existing 4 ya. Yang ini untuk menuju level 5 yaitu membuat inovasi dan strategi pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis sesama seperti gap DSS 01 tadi. Ini 03. Yang DSS 04 level existing-nya masih 3, level target 4, gap-nya 1.
Maka ada untuk menuju level 4 yang harus dilakukan yaitu menetapkan ukuran layanan atau informasi yang ingin dihasilkan dan memastikan ukuran layanan tersebut tercapai, kemudian memantau dan menganalisisnya. Ini analisis CAP DSS 05, analisis CAP DSS 06, analisis keseluruhan CAP sebagai berikut. Keseluruhan CAP. Level existing-nya 44434, level target 55545, CAP-nya 1 semua. Rata-rata capability level digambarkan diagram sebagai berikut. Dari tabel 4 tabel diperoleh capability level tiap-tiap proses domain DSS COVID-5 dan gambar 42 dapat diketahui bahwa rata-rata capability level yang diperoleh berada pada level 4, yaitu predictable proses, artinya aktivitas-aktivitas kebijakan dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Serta untuk mencapai level 5 yaitu optimizing proses yang harus dilakukan, yaitu membuat inovasi dan strategi untuk pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dan aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya, juga memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan cukup baik. Rekomendasi yang diberikan setelah melaksanakan audit sistem tadi seperti ini. DSS 103 mengelola infrastruktur dan DSS 101 sampai 05 mengelola fasilitas. Membangun kesadaran dan pemahaman untuk menjaga perangkat infrastruktur IT kepada staf melalui training, himbauan melalui gambar dan tulisan di sudut-sudut ruangan dan ketika login komputer. Kemudian diperlukan adanya pengawasan monitoring ruangan secara 24 jam dengan menggunakan CCTV. Kemudian DSS 0101 menjalankan prosedur operasional dan mengelola lingkungan kerja. Perlu adanya sistem pengawasan piket atau yang bertugas dengan cara memastikan di waktu awal mulai piket, waktu pertengahan piket, serta waktu akhir piket. Perlu diadakannya rapat evaluasi mingguan untuk membuat evaluasi dan proyeksi mengenai jalannya operation. Yang berikutnya dapat dihasilkan list poin evaluasi mingguan dan list poin proyeksi seminggu ke depannya. Rekomendasi DSS 02. Dibuat fungsi helpdesk dan user. Bina lingkungan kepada manajer SIM informasi perencanaan dan pengendalian perandal untuk mengefisiensi waktu dalam pelaporan insiden. Setiap perubahan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam logbook yang merekod aktivitas sebagai berikut. Yang request oleh user, manajer pengelolaan sistem informasi CDC melakukan review change request, kemudian diteruskan ke ITSS. Manajer pengelolaan sistem informasi CDC melakukan transport ke production. Logbook digunakan untuk memitigasi risiko perubahan yang tidak terotorisasi, akses yang tidak terotorisasi, dan ketidaktersediaan data finansial. Membuat skema klasifikasi dan prioritas dari permintaan layanan. Rekomendasi DSS 04 yaitu monitoring bagian perencanaan dan pengendalian, monitoring dan memastikan proses backup restore yang dilakukan oleh ITS reliability dan availability data terpenuhi. Dilakukan tindak lanjut dari proses monitoring backup restore tersebut. Kemudian rapat budget komite 3 bulan dalam mengontrol, mengevaluasi dan membuat proyeksi ke depan. DSS 05 menentukan otorisasi. Rekomendasi DSS 06 sebagai berikut. Dari semua tersebut, rekomendasi umum keseluruhan proses yaitu capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4 predictable proses. Level target yang ingin dicapai adalah 5 optimizing proses, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama,
memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, membuat inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah di SS04, yaitu Manage Continuity. Maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Kesimpulan, Kesimpulan yang didapat yaitu pada tahap pra-audit telah diperoleh proses domain DSS COVID-5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan SGM CDC PT XX dan digunakan sebagai ruang lingkup dari standar audit DSS 01, 02, 03, 04, 05, dan 06. Yang kedua, dari hasil audit diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3 yaitu DSS 04. Ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4 yaitu DSS 01, 02, 03, 05, dan 06. Menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing proses yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas. Kemudian level kapabilitas keseluruhannya diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4. Kemudian yang kelima, level target yang ingin dicapai 5 optimizing proses, memperketat kontrol, membuat inovasi berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal ada di S04, yaitu manage continuity, maka perlu dilaksanakan rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan. Saran, yaitu penilaian tingkat kapabilitas terkait bina lingkungan SGM CDC PT XX dalam tugas akhir ini dapat dilanjutkan lagi pada modul-modul lain menggunakan COVID-5. Dapat ditambahkan scoring, pembobotan, metode dalam penghitungan validasi dan penurunan level dapat dilakukan dengan metode yang berbeda. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.